Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Magnet Rezeki yang berbahagia, selamat pagi. Selamat sahur ya semua. Jadi kita bertemu lagi dalam acara Sabar Sahur bareng Magnet Rezeki. Nah, Sobat Magnet Rezeki semua, kita bakal menyampaikan sesuatu yang menarik nih di Sabar kali ini. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Roisatun Kasana dan pemateri kita pada hari ini ada Umi Najma. Apa kabar Umi? Alhamdulillah baik. Bagaimana Kak Rois? Baik. Alhamdulillah. Gimana Umi sahurnya aman? Alhamdulillah aman. Iya. Udah menyiapkan apa aja nih Umi untuk keluarga sahur hari ini? Teriyaki, daging teriyaki. Alhamdulillah. Teriyaki untuk anak kos itu sesuatu yang cukup mewah Umi. Iya, alhamdulillah ya teman-teman, karena ini sudah masuk pertengahan Ramadan ya. Jadi ada satu tema yang spesial sekali, yaitu tentang menggapai keutamaan Lailatul Qadar. Nah, Umi, ini kan kita udah masuk pertengahan, terus kan pasti banyak yang sudah mempersiapkan diri nih. Gimana sih ini untuk menggapai Lailatul Qadar, apalagi kalau kita dengar sahabat Nabi itu kan mempersiapkan Ramadan hampir 6 bulan gitu Umi. Ya. Nah, kita di waktu-waktu yang udah mepet ini gimana Umi untuk memaksimalkan cara menggapai malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar itu sendiri. Nah, yang pertama, apa sih Umi Lailatul Qadar itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Magnet Rezeki, alhamdulillah kita dipertemukan pada sahur pagi ini untuk sama-sama belajar menuntut ilmu mengenai salah satu materi yang penting untuk kita pelajari, dan dia ada di dalam bulan Ramadan yang mulia, dan dia lebih mulia lagi untuk kita gapai. Karena itu kita harus punya persiapan agar kita bisa menjalaninya dengan lebih baik, yaitu Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah al-lail. Lail itu artinya malam. Malam di sini artinya adalah dimulai dari dimulai dari terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Itulah malam. Jadi panjang ya, bukan cuma sekedar misalnya kita mencari Lailatul Qadar harus begadang, khawatirnya ada yang ketika dia lewat kitanya sedang tidak aktif gitu ya, sedang tidur misalnya. Tidak. Jadi lail itu atau malam adalah dimulai dari terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Dan Qadar itu sebenarnya artinya banyak ya, dan salah satunya adalah keutamaan. Jadi pengertian Qadar salah satunya adalah keutamaan atau kemuliaan. Nah, kita akan bahas pertama adalah mengenai keutamaan Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu sudah menjadi ijma ya, bahwa Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Qadar ayat 1 sampai 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi, Kak Rois dan sahabat Magnet Rezeki semuanya, malam Qadar atau Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Qur'an. Dan malam turunnya Al-Quran ini menurut Ibnu Abbas adalah turun secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia gitu. Jadi turunnya seluruhnya, gelondongan gitu ya. Itu satu pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sementara ada pendapat yang lainnya, yaitu dari Asy-Sya'bi yang menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya Al-Quran yang pertama gitu, dari Baitul Izzah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq begitu. Nah, dua pendapat ini insya Allah dua-duanya benar ya, sebab para ulama memang meyakini bahwa Al-Quran mengalami proses penurunan dua kali. Yang pertama turun secara keseluruhan, dan yang kedua adalah turun secara bertahap. Dan tahapan yang pertama diyakini oleh Asy-Sya'bi ini adalah pada Lailatul Qadar.
Dan yang kedua, keutamaan dari Lailatul Qadar adalah lebih baik dari 1000 bulan. Dan ini adalah suatu hal yang penting buat kita semua fahami gitu, agar kita betul-betul bisa meraih keutamaannya, ya. Bahwa dikatakan di sini Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, ya. Para ulama menetapkan bahwa bila seseorang beramal soleh pada malam tersebut, maka pahalanya, ya Kak Rois, pahalanya itu seperti melakukannya selama 1000 bulan. Masya Allah. Contoh misalnya, seseorang sholat tarawih, dia sholat tarawih pada malam itu, maka dia seperti melaksanakan 1000 bulan pahalanya, gitu. Nah, bagaimana dengan mereka yang tadi saya katakan, mungkin ada yang punya bayi gitu, nggak bisa sholat dengan seperti yang lainnya gitu ya, mungkin dia disibukkan dengan bayinya yang terus-menerus menangis misalnya tengah malam, mungkin yang lain ibadah, dia malah menenangkan bayinya gitu. Maka yang seperti ini insya Allah pahalanya juga besar. Bahkan kita tidak tahu, bisa jadi seorang ibu yang tulus merawat anaknya, itu pahalanya bisa jadi lebih banyak daripada mereka yang beribadah, sholat dan seterusnya gitu. Jadi ketika dia tulus merawat anaknya, dia seperti merawat anaknya 1000 bulan. Bagaimana dengan mereka yang mendapatkan shift kerja malam misalnya, ya? Kan ada yang kerja, misalnya kayak security gitu ya. Mereka bekerja dapat shift malam gitu. Mereka nggak bisa berangkat ke masjid untuk iktikaf. Maka jika dia bekerja pada malam itu dengan keikhlasan, dengan keridhaan kepada Allah, dan dia memberikan nafkah halal buat keluarganya, maka dia mendapatkan pahala seakan-akan mengerjakannya selama 1000 bulan. Masya Allah. Begitu. Bagaimana juga misalnya dengan seorang anak yang memiliki orang tua yang sudah renta. Sedikit-sedikit dia pipis di kasur misalnya. Sedikit-sedikit minta minum dan seterusnya. Jadi ketika dia baru aja mau tilawah satu ayat, sudah dipanggil lagi oleh ibunya. Baru mau tilawah, dipanggil lagi oleh ibunya. Lalu bagaimana? Apakah dia bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar? Maka ini jawabannya sangat bisa. Jika dia ridho kepada ketentuan Allah, apa yang dia lakukan jika bertepatan pada Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan pahala merawat ibunya selama 1000 bulan. Masya Allah. Masya Allah, keren sekali ya Umi ya. Tadi ada beberapa poin yang saya tangkap ya Umi. Jadi yang pertama itu adalah terkait tentang turunnya Al-Quran. Makanya kenapa Ramadan itu kita harus berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Itu kenapa gitu ya Umi ya, berarti ya. Terus kemudian yang kedua adalah bahwa ternyata keutamaan Lailatul Qadar itu digapai tidak hanya dengan ibadah-ibadah yang kita tahu gitu Bun, tidak hanya dengan sholat, puasa atau mengaji gitu ya. Ternyata dengan kebaikan-kebaikan yang seperti tadi, bekerja dengan ikhlas lillahi ta'ala gitu ya Bun. Kemudian mengurus orang tua dengan ikhlas, mengurus anak dengan ikhlas. Betul. Itu juga merupakan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menggapai keutamaan Lailatul Qadar, teman-teman. Jadi itu keren banget sih Umi. Oh ya Umi, jadi kan kalau kita udah tahu nih keutamaannya apa, definisinya apa, terus kapan sih Umi sebenarnya malam Lailatul Qadar itu? Oke. Ya, sebelum kita ke kapannya, saya bahas satu lagi ya. Oh ya, silakan. Turunnya para malaikat. Jadi keutamaan Lailatul Qadar itu yang ketiga, ada 5 ya, ada 5. Jadi sebelum ke situ kita bahas dulu turunnya para malaikat. Jadi yang ketiga, pada malam Lailatul Qadar ya, Allah berfirman di surat Al-Qadar ayat 4, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ya, para malaikat dan ruh di sini sebagian ahli tafsir mengatakan Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril. Masya Allah ya, malaikat. Padahal sebenarnya kalau Allah menyebut malaikat aja, ruh udah termasuk, Ruhul Kudus sudah termasuk. Tapi ternyata malaikat Jibril itu perlu disebutkan tersendiri. Ibaratnya kalau kita lagi berhadapan dengan hadirin, di situ ada Ibu RW, para hadirin dan terkhusus Ibu RW. Jadi ibu sebenarnya kalau kita bilang hadirin aja Ibu RW udah termasuk kan gitu, tapi ternyata Ibu RW kita sebut namanya gitu karena memiliki posisi yang
spesial di tengah-tengah hadirin tersebut. Begitu juga dengan Jibril gitu ya, karena posisinya yang spesial gitu, pembawa wahyu salah satunya, maka disebutkan tersendiri khusus gitu malaikat dan ruh, yaitu malaikat Jibril. Nah, pada saat itu para malaikat dan juga para ruh, Ruhul Kudus atau malaikat Jibril turun di malam itu dengan izin dari Tuhan mereka dengan segala urusan. Nah, di sini Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa malaikat dari Sidratul Muntaha dan juga dari setiap lapis langit turun ke bumi, memenuhi bumi. Apa yang mereka lakukan? Salah satunya adalah mengamini doa kaum muslimin pada saat itu. Jadi Masya Allah, setiap kita berdoa, malaikat bilang amin. Makanya ada salah satu makna dari Al-Qadar adalah sempit atau kesempitan. Di Ar-Ra'd ayat 26 Allah mengatakan, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki yang dikehendaki dan mempersempit. Nah, salah satu arti qadar yaitu sempit ini maksudnya karena malaikat turun begitu banyak, memenuhi bumi bumi sehingga menjadi sempit gitu pada malam tersebut. Dan malaikat mengaminkan doa orang muslim mulai dari malam tadi ya, ketika mulai masuk maghrib sampai fajar, semua doa yang dipanjatkan pada malam itu diaminkan oleh malaikat. Nah, ada salah satu jurus di magnet rezeki ya, kickback. Ya, kalau kita berdoa, ya kan, berdoa untuk orang lain, maka malaikat mengaminkan, kemudian mengatakan untukmu juga. Jadi bisa salah satu jurus magnet rezeki ini kita masukkan sebagai doa yang kita panjatkan pada malam-malam qadar. Begitu. Lalu kemudian keutamaan yang lainnya adalah keselamatan. Ya, ayat terakhir surat Al-Qadar dikatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-Dhahak berkata bahwa maksudnya pada malam itu Allah tidak menetapkan sesuatu kecuali keselamatan. Jadi dari maghrib sampai fajar hanya keselamatan. Biasanya kalau di malam-malam lain ada keselamatan, ada bala. Tapi kalau khusus untuk malam qadar ini hanya keselamatan saja, tidak ada bala. Seperti itu. Yang kelima, keutamaan Lailatul Qadar adalah Lailatul Qadar ini hanya milik umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jumhur mengatakan, jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar ini hanya milik umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bukan milik umat Nabi sebelumnya. Ya, dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik disebutkan Rasulullah diperlihatkan umur manusia sebelumnya yang relatif panjang sesuai dengan kehendak Allah sampai akhirnya usia umatnya semakin pendek sehingga mereka tidak bisa beramal lebih lama sebagaimana umat-umat sebelum mereka beramal karena panjangnya usia mereka. Maka Allah memberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Hadis ini menjelaskan bahwa ditetapkannya malam qadar setara dengan 1000 bulan adalah hadiah, ya, fasilitas bagi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan banyak pahala sehingga pahala itu bisa menyamai umat-umat sebelumnya yang mereka bisa beribadah demikian lama. Misalnya ada seorang dari Bani Israel yang menyandang senjata berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Hal ini kemudian membuat umat muslim kagum dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar dan seterusnya. Walaupun ada juga kalangan yang lain mengatakan bahwa Lailatul Qadar juga diberikan bagi umat sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita bahas kapan, ya? Kapan Lailatul Qadar? Ulama sepanjang zaman itu berbicara tentang bagaimana atau kapan Lailatul Qadar dan mereka berbeda pendapat. Hanya saja jumhur ulama mengatakan bahwa malam Qadar itu jatuh pada malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Di 10 malam terakhir Ramadan. Ya. Di sini
pendapat dari jumhur ulama diantaranya adalah madhab al-Malikiyah, madhab asy-Syafi'iyah, dan al-Hanabilah mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu turun di 10 malam terakhir dan di malam-malam ganjil. Sementara madhab Malikiyah ya dan juga al-Hanabilah menegaskan kembali. Jadi tadi kan dikatakan mereka menegaskan bahwa itu adanya di 10 malam terakhir dan ganjil, sementara madhab Maliki dan Hanabilah mengerucutkan kembali bahwa turunnya adalah di malam ke-27 ya, malam ke-27 Ramadan. Ini adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dia ada di 30 malam Ramadan itu di salah satunya gitu, di salah satunya ya. Ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abidin ya, yang merupakan hasyiah dari Ibnu Abidin, dan ini adalah merupakan madhab dari Al-Hanafiyah. Lalu yang ketiga, ini ada di 10 malam terakhir Ramadan tanpa memandang ganjil atau genap. Ya, mau bisa jadi ada di malam genap seperti itu. Lalu nah, ini adalah pendapat resmi dari madhab asy-Syafi'iyah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Nah, yang keempat, ada, ini unik nih, di malam pertama Ramadan. Iya. Ini mungkin kita jarang dengar ya. Iya, tapi kayaknya umat Islam banyak yang ngalamin, banyak yang mengamalkan gitu. Ya, di malam pertama Ramadan gitu, karena insya Allah penuh gitu ya. Oh iya, nah, lagi gitu. Jadi semangat gitu ya. mereka gitu ya. Nah, ini sebagaimana dikemukakan oleh Abi Razin Al-Uqaili as-sahabi yang meriwayatkan dari hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang mengatakan Lailatul Qadri awwalu lailatin min Ramadan. Malam Qadar itu jatuhnya pada malam pertama bulan Ramadan. Lalu yang kelima ada lagi yang mengatakan malam ke-17 Ramadan gitu. Nuzulul Quran. Ya, iya, kan dia dikatakan kita memperingatinya sebagai Nuzulul Quran ya. Jadi malam Qadar jatuh pada malam 17 Ramadan, dan pendapat ini berdasarkan sebuah hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu berkata, aku tidak ragu bahwa malam 17 Ramadan adalah malam turunnya Al-Quran. Hadis riwayat Al-Tabari dan Abu Syaibah. Kemudian pendapat yang keenam, dia adanya di 10 malam tengah Ramadan. Jadi kan kalau Ramadan itu dibagi 3, 10 malam pertama, 10 malam kedua, 10 malam ketiga. Nah, ini ada di 10 malam kedua. Jadi sekitar tanggal 11 sampai tanggal 20 Ramadan begitu. Dan ini adalah dikemukakan oleh Imam Nawawi ya, di mana sebagian ulama di kalangan mazhab asy-Syafi'iyah berpendapat juga seperti ini gitu. Nah, yang ketujuh ada di malam ke-19 Ramadan. Ya, di malam ke-19, dan ini adalah juga pendapat dari Al-Hafidz Ibnu Hajar ya, yang mengatakan bahwa dalilnya diriwayatkan dari Abdur Razzaq dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian juga Al-Imam At-Tabari dan juga At-Tahawi ya. Nah, yang kedelapan ini berpindah-pindah tiap Ramadan. Mengingat tadi kita dari nomor 1 sampai nomor 7 Ramadan itu ada di malam keberapa itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ada pendapat, ya sudah berarti berpindah-pindah. Bisa jadi tahun ini di tanggal sekian, tahun depan di tanggal sekian, tahun depannya lagi di tanggal sekian. Dan itu kita tidak pernah tahu karena memang Lailatul Qadar adalah misteri gitu ya. Kita tidak akan pernah tahu kapan datangnya begitu. Nah, karenanya umat Islam dianjurkan untuk mencari Lailatul Qadar itu, mencari keutamaan Lailatul Qadar itu dari malam pertama Ramadan gitu. Makanya kita di masjid-masjid sering mendengar doa sesudah tarawih ya, sesudah witir, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sebenarnya kan doa yang diucapkan ketika menemukan malam Qadar gitu kan. Tapi diajarkan kepada kita untuk diucapkan setiap hari. Karena apa? Jangan-jangan malam ini
Lailatul Qadar, besoknya lagi jangan-jangan malam ini Lailatul Qadar, begitu seterusnya. Jadi memang harus siap-siap ya Bun, dari Betul. dari yang pertama sampai terakhir itu harus kita benar-benar mempersiapkan diri untuk menggapai Lailatul Qadar itu. Nah itu Umi, kalau tanda-tandanya Umi, tadi kan banyak pendapat tuh Umi, ada 8 Ya. pendapat tuh ya. Kan kita juga sebagai umat muslim kan pengen juga dapat gitu, walaupun Ya. kita juga niat nih, kita pengen memaksimalkan 1 sampai 30 Ramadan. Betul. Cuman kan ada malam-malam tertentu yang kita pengen gaspol gitu istilahnya Umi. Itu tanda-tandanya gimana Umi? Baik, tanda-tanda Lailatul Qadar ya. Itu kalau kita lihat bagaimana kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di beberapa sabda beliau, yang pertama adalah udara dan suasana pagi yang tenang. Itu paginya, Pagi sebelum besoknya ya. iya paginya. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, Lailatul Qadar adalah malam tentram dan tenang, tidak terlalu panas dan tidak pula terlalu dingin. Esok paginya sang surya terbit dengan sinar lemah berwarna merah. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua adalah cahaya mentari redup. Ya, ada sabda Nabi SAW, keesokan hari malam Qadar, matahari terbit hingga tinggi tanpa sinar bak nampan. Seperti itu. Nah, yang ketiga, terkadang terbawa mimpi. Gitu, terkadang terbawa mimpi. Ini sebagaimana mimpi para sahabat ya, radhiyallahu anhum. Jadi para sahabat itu mengalami mimpi. Jadi mereka diperlihatkan malam Qadar dalam mimpi mereka. Itu terjadi pada 7 malam terakhir Ramadan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku melihat bahwa mimpi kalian tentang Lailatul Qadar terjadi pada 7 malam terakhir. Maka barang siapa yang mau mencarinya, maka carilah pada 7 malam yang terakhir. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sini para sahabat punya mimpi yang mirip gitu. Ya, beberapa sahabat mimpi yang mirip. Dan mimpi para sahabat ini kemudian dikonfirmasi. Rasulullah kemudian mengetahui bahwa para sahabat bermimpi yang sama dan dikonfirmasi oleh Rasulullah. Iya, dikonfirmasi oleh Rasulullah dan itulah Lailatul Qadar. Berarti kalau kita pengen istilahnya gaspol nih Umi, itu berarti yang terkuat di 7 hari terakhir itu tadi ya? Sebenarnya semua pendapat yang tadi itu tidak mungkin kita tolak ya. Semua hadis, semua riwayat itu semua ulama-ulama yang memang kompeten gitu. Jadi harus dipertimbangkan semua gitu. Iya, jadi ini kayak semacam rahasianya bahwa kita harus berhati-hati supaya memaksimalkan di 30 hari Ramadan tanpa memilah-milah gitu, tanpa memilih gitu bahwa yang ini aja deh, malam ini aja deh saya lebih giat gitu. Terus Umi, apa kita tuh harus tahu ya tanda-tanda Lailatul Qadar? Kan tadi tanda-tandanya itu di pagi setelahnya, berarti kan kita taunya setelahnya ya? Iya. Nggak bisa ini hari ini berarti nanti malam harus siap-siap gitu, nggak bisa gitu ya Umi? Ya, walau alam ya, karena gini, bisa jadi sebenarnya setiap manusia itu ada yang tahu, ada yang nggak tahu ya. Dan ulama mayoritas mengatakan kita sebenarnya nggak perlu tahu sih, nggak perlu tahu tanda-tanda Lailatul Qadar gitu. Yang penting fokus gitu. Yang penting fokus saja gitu. Mungkin salah satu hikmahnya ya, kalau kita udah tahu nih misalnya di tanggal 21 gitu misalnya, akhirnya tanggal 22 khawatirnya udah lewat Lailatul Qadarnya gitu. Cuman memang ada juga ulama yang mengatakan kalau kita tahu itu lebih baik gitu. Biar kita bisa siap-siap gitu ya Umi ya. Betul. Terus kalau masalah iktikaf nih Umi, kan tadi kalau Lailatul Qadar itu identik dengan iktikaf. Pasti di masjid-masjid itu disediakan 10 hari terakhir iktikaf bersama gitu kan, semua berlomba-lomba. Itu keren sih, tapi gimana Umi dengan orang-orang yang masih terhalang gitu untuk melaksanakan iktikaf, istilahnya kondisinya sedang tidak mudah gitu. Itu apakah harus digapai dengan cara iktikaf Umi? Iya, kalau pertanyaannya haruskah dengan iktikaf? Tidak harus gitu. Tadi kita sudah bahas di keutamaan tentang lebih baik dari 1000 bulan. Ada orang-orang yang kondisinya tidak memungkinkan untuk berangkat ke masjid. Gitu, maka mereka bisa mendapatkan Lailatul Qadar di mana mereka berada. Ketika mereka merawat orang tuanya, ketika mereka bekerja gitu, atau ketika mereka sedang belajar dan lain sebagainya gitu. Jadi memang luas ya Umi ya, maksudnya nggak hanya terbatas di hal-hal tadi ya.
Iya, jadi iktikaf di satu sisi, Lailatul Qadar di sisi yang lainnya, gitu. Bahwa memang untuk mendapatkan Lailatul Qadar diutamakan dengan iktikaf, gitu. Tapi untuk yang tidak mampu untuk melaksanakannya, maka ada cara lain, gitu. Dan juga iktikaf itu, ya kalau kita bahas iktikaf ya, iktikaf itu sebenarnya luas maknanya. Mungkin selama ini banyak orang yang berpikir iktikaf itu hanya di 10 malam terakhir saja, gitu. Padahal sebenarnya iktikaf itu menurut madhab Syafi'i, dia hukumnya sunnah muakkadah di kapanpun, gitu. Kapanpun. Mau dia bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan juga. Iya, di bulan Ramadan dia hukumnya sunnah muakkadah. Begitu masuk Ramadan, sunnah muakkadahnya naik. Begitu 10 hari terakhir, sunnah muakkadahnya naik lagi. Cuman kan nggak mungkin naik jadi wajib ya. Jadi tingkatan sunnah muakkadahnya naik, gitu ya? Bertingkat begitu. Sehingga kalau misalnya kita mau ngikutin kajian di masjid misalnya, kita bisa niatin itikaf, gitu. Ya, walaupun bahasanya atau kata-katanya tidak itikaf, tapi kalau kita sudah berniat, misalnya saya mau di sini dulu sampai waktu zuhur misalnya, itu sudah itikaf. Gitu. Yang penting berdiam diri di dalam masjidnya itu ya. Iya. Kemudian tarawih misalnya, tarawih dari hari pertama, gitu. Kita datang tarawih ke masjid, berniat iktikaf. Insya Allah kita sudah mendapatkan pahala iktikaf. Keren nih, berarti niatnya nih harus ini biar pahalanya lebih maksimal gitu ya Umi ya. Betul. Ya terima kasih banyak Umi. Tadi banyak poin-poin sih yang saya dapat bahwa memang Lailatul Qadar itu erat kaitannya dengan Al-Quran yang pertama. Terus turunnya malaikat, doa, kemudian juga pahala yang berlipat-lipat sampai 1000 kali gitu ya Umi ya. Jadi memang kalau kita lihat dari gambaran-gambaran itu sebenarnya kita udah bisa kita tulis tuh apa sih yang mau kita lakuin supaya dapat Lailatul Qadar gitu ya Umi. Ya tadi doa harus disiapkan, kemudian mendekatkan diri dengan Al-Quran, itu kunci-kunci dari Lailatul Qadar gitu ya Umi ya. Bisa saja misalnya kita punya doa yang kita ingin dapatkan di Ramadan kali ini gitu. Kita bikin daftarnya gitu kan, bikin listnya apa yang kita inginkan gitu kan, ya mau panjang mau pendek, lebih panjang lebih bagus kan gitu. Lalu kemudian kita bacakan setiap malam gitu, antara maghrib sampai fajar tadi, setiap malam kapan kita memang mendapatkan kesempatan yang lebih baik, kita bisa khusyuk, lalu kita berdoa, doa itu kita baca terus, gitu. Besoknya kita ulang lagi, besoknya kita ulang lagi. Karena apa? Jangan-jangan malam ini Lailatul Qadar. Besoknya jangan-jangan malam ini Lailatul Qadar. Seperti itu. Bisa juga misalnya kita bersedekah. Gitu. Kan tadi apapun bernilai seakan-akan kita melakukannya 1000 bulan. Misalnya kita bersedekah di malam ini gitu. Begitu masuk maghrib, jadi sedekah bisa aja sih kita tahan, misalnya kalau memang tidak begitu urgent ya, sedekah di siang kita tahan untuk dikeluarin di malam gitu. Salah satu strategi aja gitu. Jadi pas sudah masuk maghrib, sedekah, baru kita sedekah gitu. Entah lewat m-banking misalnya gitu, atau di masjid dan lain sebagainya. Itu maka pahalanya bisa berkali-kali lipat gitu ya. Tipsnya berarti gitu teman-teman sahabat Magnet Rezeki semua. Jadi bisa tuh nunggu malam dulu supaya ikhtiar untuk menggapai Lailatul Qadarnya itu bisa tercapai gitu. Mungkin ini Umi ada kalimat penutup mungkin buat sahabat Magnet Rezeki terkait menggapai Lailatul Qadar. Baik. Jadi Lailatul Qadar ini adalah malam yang sangat dinantikan bagi setiap muslim ketika memasuki bulan Ramadan. Maka akan sangat disayangkan kalau kita tidak bersungguh-sungguh menggapainya. Dan insya Allah dengan apapun kondisinya kita bisa meraih kemuliaan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan semua apa yang kita lakukan pada Ramadan kali ini. Amin. Baik, sahabat Magnet Rezeki, sekian untuk agenda kita di Sabar, sahur bareng Magnet Rezeki. Terima kasih banyak Umi Najma atas materi yang diberikan. Jadi udah tercerahkan nih Umi. Jadi tadi udah dapat gambaran mau ngapain sih, list-list apa sih yang mau dikerjakan untuk menggapai Lailatul Qadar. Jadi udah banyak poin-poin tadi. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman Ramadannya dilancarkan, ibadahnya juga dilancarkan, bisa mendapatkan Lailatul Qadar dan juga bisa meraih ketakwaan. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah tidak tepat kata.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.